Joko Widodo akhir pekan kemarin telah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 wisata unggulan Indonesia. Namun sejumlah permasalahan lingkungan ini masih perlu menjadi perhatian. Salah satunya apa, Taufik? Iya, ini adalah maraknya keramba jaring apung yang membuat kualitas air menjadi menurun. Bahkan Mei lalu ribuan ikan mati akibat kekurangan oksigen. Dan berikut adalah liputan khusus tim Indonesia Morning Show. Belum lengkap rasanya bila ke Sumatera Utara, tapi tidak mampir ke Danau Toba yang jadi ikon pariwisatanya. Danau yang terbentuk akibat ledakan Gunung Toba 75.000 tahun silam ini terletak 117 km dari kota Medan. Selain tercatat sebagai danau terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 1.130 km persegi, Danau Toba juga merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Pesona alamnya yang indah membuat danau ini tak pernah sepi pengunjung. Tahun 2015, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mencatat kunjungan wisatawan ke Danau Toba mencapai 11.215.000 jiwa. Bukan hanya sebagai destinasi wisata, Danau Toba juga dijadikan penopang hidup bagi masyarakat sekitar. Air digunakan sebagai sumber air minum dan keperluan domestik lainnya, seperti mandi dan mencuci oleh warga sekitar Danau Toba. Sayangnya, kualitas air Danau Toba kini menurun akibat banyaknya pencemaran limbah. Selain tak lagi sehat untuk dikonsumsi, air Danau Toba yang tercemar juga rawan digunakan untuk mandi ataupun wisatawan berenang. Itu kalau kita itu apanya dari yang paling banyak dari limbah itu, yang katanya perikanan itu, yang investor dari luar itu yang buat itu seperti Danau Toba seperti toilet raksasa. Nah kita takut tuh, kita takut konsumsinya. Jadi itu nggak tahu ya, pemerintah selalu mengarahkan ke sini investor racun ke Danau Toba itu. Menurut data Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara tahun 2013, pencemaran air di Danau Toba 69% disumbangkan oleh sektor budidaya ikan, yaitu keramba jaring apung. Sedangkan 31% lainnya disumbangkan dari sektor lain seperti limbah domestik, limbah peternakan, dan limbah pertanian. Keramba jaring apung atau KJA mulai ada di Danau Toba tahun 1986 melalui program operasi khusus Maduma Sejahtera. Awalnya dalam skala kecil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan jumlah KJA meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Hal ini pula lah yang menyebabkan keramba jaring apung menjadi pencemar utama air di Danau Toba. Ratusan ton pakan ternak ikan yang ditaburkan setiap harinya ke dalam Danau Toba mengandung senyawa fosfat yang penting bagi pertumbuhan ikan. Namun, tidak semua pakan yang diberikan dimakan oleh ikan dan sisanya mengendap di danau. Hal inilah yang membuat tingginya kadar fosfat di dalam air Danau Toba. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2016, tercatat kandungan fosfat di Danau Toba mencapai 0,3 mg per liter atau meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun 2012. Sementara berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kadar fosfat maksimal 0,2 mg per liter. Kadar fosfat yang tinggi berbahaya untuk dikonsumsi dan bisa menimbulkan penyakit kulit. Di 2016 lalu, ribuan ikan mati di Danau Toba. Berdasarkan penelitian Dinas Perikanan Kelautan di Skarla, Sumatera Utara, kadar oksigen di air Danau Toba hanya 1 ppm, sedangkan ikan membutuhkan 3 ppm oksigen di air. Dan sumber pencemar lain itu adalah keramba. Keramba ini ada keramba masyarakat, ada keramba yang dikelola oleh perusahaan besar. Nah, keramba yang dikelola masyarakat ini itu mereka kurang kontrol terhadap beban keramba itu terhadap kondisi Danau Toba. Jadi semua senampak air ditumpukkan keramba, akibatnya terlalu besar bebannya, maka ikan banyak yang mati. Sadar akan bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah keramba jaring apung, upaya penertiban pun mulai dilakukan pemerintah setempat. Dari 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, Kabupaten Simalungun menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah melakukan upaya penertiban. Nah, ini merupakan salah satu keramba jaring apung yang ada di kawasan Danau Toba. Meski sudah ada upaya penertiban dari pemerintah untuk menertibkan keramba-keramba di Danau Toba ini, nyatanya kebijakan tersebut baru menyentuh keramba milik masyarakat. Sedangkan untuk keramba milik perusahaan multinasional seperti ini ternyata masih diperbolehkan untuk beroperasi.
Salah satu perusahaan multinasional PT Aqua Farm Nusantara mengaku pihaknya mengantongi kontrak dari pemerintah pusat untuk membuka keramba hingga tahun 2029. Perusahaan tersebut memiliki 472 keramba yang tersebar di 3 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapat sosialisasi terkait penertiban keramba yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pada prinsipnya kita mengharapkan win-win solution ya. Artinya Danau Toba juga membutuhkan pariwisata dan keramba juga dibutuhkan dengan penataan yang baik. Karena Aqua Farm kita telah mengikuti aturan main lingkungan, aturan main standar CBIB, ASC juga kita mengikuti Global Gate sertifikasi yang telah ditentukan bagaimana beternak ikan yang baik. Yang penting itu adalah kontrol dan penataan yang baik. Menanggapi kasus penertiban keramba jaring apung di kawasan Danau Toba, Kementerian Koordinator Bidang Maritim berjanji akan meninjau ulang kontrak yang ada pada tiap perusahaan multinasional pembuka keramba. Pihaknya juga akan memberikan sosialisasi kepada kepala daerah di 7 kabupaten terkait penertiban keramba. Ya, keramba akan kita tertibkan, kita akan pelajari berapa banyak boleh keramba ada di Danau Toba. Satu. Yang kedua, teknologi apa yang kita buat supaya jangan menimbulkan atau merusak lingkungan. Sekarang ini, Danau Toba itu sudah ada lintah. Nah, kalau sudah ada lintah, bagaimana turis mau bisa berenang di situ? Tidak ada lagi orang mau datang ke sana nanti. Nah, itu harus mendidik. Jadi kita harus membuat pendidikan kepada rakyat kita. Untuk mereka juga kalau mau bikin keramba harus ada aturan-aturan yang mereka ikuti. Tak hanya itu, untuk menertibkan kawasan Danau Toba, Presiden Joko Widodo juga baru saja melantik Badan Otorita Kawasan Danau Toba. Tujuannya tak lain untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan wisata Danau Toba, salah satunya dengan mengurangi pencemaran air di Danau Toba. Tim Liputan melaporkan untuk NET.